Oke, saya akan coba rekam. Baik, udah kelihatan ya teman-teman gambarnya? Sudah kelihatan? Sudah, Zah. Baik, saya mulai penjelasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa ketemu teman-teman lagi. Saya pakai dua device, saya pakai handphone, saya pakai laptop juga. Oke, jadi ini tadi yang saya bilang ya, ada penggunanya. Jadi si data akuntansi ini, data informasi keuangan ini, itu ada penggunanya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah user. Ya, nah user ini saya bagi dua, ada internal, ada eksternal. Ada yang tahu bedanya internal eksternal dalam artian umum ya? Artinya apa? Boleh, silakan ada yang menjawab. In, artinya dalam. Ex, artinya apa? Luar. Di luar ya. Jadi ada internal user, artinya berarti orang yang ada di dalam perusahaan, sama ada external user, orang yang ada di luar perusahaan. Nah, mereka-mereka ini sama-sama membutuhkan informasi keuangan. Nah, tapi kebutuhannya pasti masing-masing beda ya, kebutuhannya seperti apa. Nah, di sini saya tulis choose it to the box titik 2. Nah, ini ada berbagai macam. Nah, maksud saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kamu harus pilih mana yang mau dimasukin ke internal, mana yang mau dimasukin ke eksternal. Jadi kamu harus bisa menganalisa, coba aja ya. Mana yang masuk kira-kira masuk ke internal user, mana yang masuk ke eksternal ya. Di sini saya kasih contoh adalah salah satu pengguna internal itu adalah manajemen. Manajemen itu kan berarti apa? Orang-orang yang ada di dalam perusahaan, yang kerja di perusahaan. Apa sih biasanya bagian-bagian dari manajemen di perusahaan tuh ada apa aja? Ada bagian apa aja? Ada yang tahu nggak? Kalau di perusahaan tuh ada manajer apa aja yang kalian tahu? Manajer keuangan ya. Manajer keuangan, benar. Berarti kan si manajer keuangan ini perlu tahu dong informasi keuangan. Nah, biasanya untuk apa kalau manajer keuangan? Supaya tahu aja ya gimana kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi nanti kalian bisa tulis nih di box yang kosongnya manajemen ini apa namanya? Berarti kan di sini saya tulis what decision to make for user or any question. Jadi keputusan apa sih yang mau yang mau diambil sama pihak manajemen dari informasi keuangan yang mereka dapat. Jadi kalau manajemen misalkan manajer keuangan, berarti kan dia pengen tahu nih perusahaannya laba atau rugi gitu. Misalkan kalau misalkan laba, mungkin dia berhubungan sama pengen kasih bonus ke karyawannya. Nanti akan masuk ke si bagian HRD nih gitu. Nggak cocok nggak dia dikasih bonus dari laba yang dihasilkan perusahaan dari berdasarkan informasi keuangan gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kalau yang eksternal di sini contohnya adalah investor atau owner. Atau investor, tahu kan investor apa? Ada yang tahu investor? Investor itu yang nyimpan uang bukan, Zah? Iya, Ya, betul. maksudnya itu ya gitu, Zah. Iya, jadi yang punya uangnya gitulah istilahnya ya. Yang apa namanya? Dia yang pemilik perusahaannya atau owner. Owner itu pemilik ya, pemilik perusahaan. Nah, biasanya kan dia pemilik itu termasuk bagian dari eksternal karena dia tidak bekerja di dalam perusahaan ya, kecuali kalau ownernya juga bekerja di perusahaan, berarti dia masuk sebagai manajemen juga, masuk sebagai investor atau owner juga. Nah, kepentingannya apa nih kira-kira kalau investor atau owner? Kenapa sih dia butuh apa namanya butuh informasi keuangan dari perusahaan yang udah dia invest? Coba kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Biar tahu laba dan ruginya kan ya. Nah, itu sama ya kayak tadi ya, manajemen pengen tahu dia laba atau rugi. Terus keputusannya apa dong buat si investor? Misalkan dia tahu nih ternyata perusahaan yang dia invest
laba atau yang dia invest rugi. Kira-kira keputusannya apa buat bagi si investor atau owner? Ada yang tahu kira-kira mau memutuskan apa ya gitu si investor atau owner ini? Kira-kira kalau dia rugi, dia mau lanjut invest apa enggak? Berhenti kayaknya. Enggak kayaknya. Nah, ya bisa berhenti, bisa enggak gitu kan, tergantung. Berarti si investor ini ya biasanya dia harus menganalisis dulu. Kalau rugi, kenapa sih ruginya gitu loh. Siapa tahu masih ada apa namanya, masih ada harapan gitu untuk bisa mendapatkan untung. Nah, kira-kira seperti itu ya cara mengisi cara mengisi kotak-kotak ini. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan lain nih, ada human resource, ada finance, ada kreditor atau bank, kreditor atau supplier, marketing, government, tax. Tax itu pajak ya. Labor union atau serikat kerja. Jadi kalau orang di pabrik kan ada buruh kerjanya ya, serikatnya. Itu sama customer atau pelanggan. Nah, ini kalian tinggal masukin aja. Dia masuknya ke internal atau ke eksternal. Tadi human resource itu ada yang tahu artinya apa? Bahasa lain dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Human resource itu HRD ya. HRD itu biasanya yang bagian ngurusin kepegawaian di perusahaan. Terus kalau finance itu tadi yang dibilang siapa tadi? Manajer keuangan ya, orang bagian keuangan lah pokoknya. Kemudian kreditor atau bank. Kalau kredit itu artinya apa? Pinjam kan. Nah, berarti kreditor itu adalah orang yang meminjamkan uang ke perusahaan. Nah, biasanya kreditor itu yang meminjamkan uang ke perusahaan itu biasanya dari pihak bank. Kemudian ada kreditor sama supplier. Kreditornya ada selain kreditor bank ada juga kreditor supplier. Nah, kreditor supplier itu pemasok. Jadi kalau misalkan dia perusahaan dagang, ada yang ini enggak? Kalau dia perusahaan dagang, pasti kan dia membutuhkan barang-barang dagangan kan. Biasanya dia beli tuh dari pihak pemasok. Nah, biasanya perusahaan itu pas beli barang dari pemasok itu bisa hutang, bisa dibayarnya nanti. Nah, ini juga penting juga buat si supplier. Kira-kira dia mau nggak ya supplier ini kira-kira mau kasih utang apa enggak nih ke perusahaan kita, tergantung informasi keuangan kita. Kemudian marketing itu bagian pemasaran. Jadi buat yang bagian promosi ya, dia perlu juga nih misalkan ternyata informasi keuangannya penjualannya sedikit nih, berarti kan si marketing ini punya keputusan gimana caranya supaya promosinya lebih bagus lagi supaya bisa meningkatkan penjualan. Sebentar, ini saya menjelaskan loh. Tapi kalian nanti tentuin ya, yang mana masuk internal, mana yang masuk eksternal. Saya belum kasih clue-nya. Kemudian ada government, itu adalah bagian pajak. Apa namanya? Dirjen pajak ya. Kan itu pemerintahan ya. Kemudian tadi serikat kerja, customer, dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu. Udah paham belum caranya? Tinggal memasukkan aja nih ke kotak-kotaknya, kan yang internal ada 3 lagi. Yang belum, kemudian eksternal ada 4 yang belum. 5. Kalian tinggal masukin. Yang tadi nama-nama ini. Human resource, dan lain-lain. Beserta penjelasannya. Tadi penjelasannya udah saya jelasin sebagian. Gimana sampai sini udah jelas? Teman-teman? Insya Allah jelas ya. Jelas ya? Baik. Kalau gitu, saya langsung tutup aja di Zoom-nya. Nanti teman-teman bantu yang nggak masuk Zoom untuk kasih penjelasan juga. Pakai kata-kata aja. Nanti juga ini kan udah saya rekam, nanti mudah-mudahan bisa di-share juga. Sebentar. Ada yang baru masuk nih. Nggak apa-apa. Baik, kalau gitu teman-teman coba silakan dibuka modulnya masing-masing, diisi sendiri. Coba dipilah-pilih aja, nanti kita lanjut di WA Group ya, tapi kayaknya udah mau habis waktunya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Kita lanjut nanti di WA Group. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penjelasannya.